Halo guys, ketemu lagi dengan saya Arai di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berpikir sejarah. Nah, berpikir merupakan salah satu bentuk eksistensi manusia. Mengapa? Ya, karena berpikir adalah sesuatu yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Ketika makhluk hidup lainnya hanya mengandalkan insting untuk menyelesaikan masalahnya, maka manusia menggunakan pola pikir atau pemikiran dan juga akal budinya dalam mengatasi setiap masalahnya. Seorang filsuf dari Perancis, René Descartes, atau dalam bahasa Latinnya Renatus Cartesius, itu mengungkapkan sebuah kalimat, yaitu cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Sehingga kalau kalian masih ingin dianggap sebagai manusia, maka berpikirlah. Nah, setiap cabang ilmu memiliki pola pikirnya sendiri-sendiri. Setiap cabang ilmu pasti punya pemikirannya masing-masing. Begitu juga dengan sejarah. Di sini saya mencatat paling tidak ada 5 pemikiran atau pola pikir dalam sejarah. Yang pertama, berpikir periodisasi. Yang kedua, berpikir diakronik. Yang ketiga, berpikir sinkronik. Keempat, berpikir kausalitas. Dan yang terakhir, kelima, berpikir interpretasi. Jadi, mari kita bahas satu persatu, mulai dari berpikir periodisasi. Oke, berpikir periodisasi. Periodisasi artinya adalah pembabakan atau pembagian suatu masa dari masa tertentu. Nah, kenapa harus ada pembabakan? Sejarah itu sangat panjang dan peristiwanya sangat banyak. Tidak mungkin bagi kita untuk mempelajari kesemuanya. Bisa pecah sob otaknya. Nah, cara yang paling mudah untuk mempelajari sejarah adalah dengan pembabakan atau periodisasi. Contoh, sejarah Indonesia. Dibabak berdasarkan masanya, kita bisa melihat masa Praksara, masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, kemudian masuk masa kolonialisme, masuk masa imperialisme Jepang, kemudian masa kemerdekaan, dan seterusnya. Itulah pembabakan. Apa tujuannya? Jelas, tujuan dari berpikir periodisasi atau pembabakan ini adalah untuk mempermudah kita mempelajari suatu sejarah. Yang tadinya panjang, kita babak atau kita pisahkan per masanya, supaya kita lebih mudah dalam mempelajarinya. Berpikir berikutnya adalah berpikir diakronik. Terkadang kita susah nih membedakan antara sinkronik dan diakronik. Kalau cara saya gampang. Dia berarti menunjuk. Dia berarti menunjuk. Memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Itulah diakronik. Jadi berpikir diakronik ini bisa juga dibilang berpikir secara kronologis atau secara urutan. Jadi berpikir diakronik ini adalah berpikir secara kronologis atau secara urutan. Jadi runtut. Tidak lompat-lompat, tidak ke depan, ke tengah, kemudian ke belakang, tapi urut. Melihat suatu peristiwa berdasarkan urutannya, urutan waktunya. Ya, diakronik itu memanjang dalam waktu, tapi menyempit dalam ruang. Artinya yang dibahas waktunya panjang, tapi hanya kulit-kulitnya saja. Hanya pokok-pokoknya saja. Tidak membahas secara keseluruhan. Nah, diakronik atau berpikir kronologis ini hanya menekankan pada proses dari suatu peristiwa sejarah. Jadi, berpikir ini itu menekankan dari proses suatu peristiwa sejarah. Kebalikan dari berpikir diakronik adalah berpikir sinkronik.
Jadi kebalikan dari berpikir diakronik adalah berpikir sinkronik. Kalau diakronik tadi saya menunjuk dia, sinkronik berarti sini. Kita menunjuk diri kita sendiri, sini. Berarti kebalikannya, yaitu menyempit dalam waktu, meluas dalam ruang. Jadi sinkronik itu adalah kebalikan dari diakronik, menyempit dalam waktu tapi meluas dalam ruang. Nah, karena kebalikan dari diakronik, maka sinkronik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengkaji pada masa tertentu. Jadi melihat hanya pada masa tertentu saja. Melihat secara kompleks, lebih mendalam, dan tentunya waktunya lebih pendek. Contoh, kita akan melihat sistem ekonomi pada masa penjajahan Jepang. Cukup pendek, hanya pada masa penjajahan Jepang saja, tapi kita akan membahas seluruh sistem ekonomi yang ada pada masa itu. Secara detail, secara mendalam. Nah, berpikir selanjutnya adalah berpikir kausalitas. Nah, kausalitas artinya adalah sebab akibat. Sekali lagi, kausalitas artinya adalah sebab akibat. Berpikir kausalitas menuntut kita untuk menjawab mengapa suatu peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi berpikir kausalitas itu menuntut kita untuk menjawab kenapa sih suatu peristiwa sejarah ini bisa terjadi. Nah, kausalitas saya udah jelaskan, sebab akibat. Kenapa? Sebuah peristiwa sejarah tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada latar belakang, pasti ada faktor pendorongnya. Dan sebuah peristiwa sejarah biasanya akan memiliki dampak. Di mana dampak ini pun pasti nanti akan mendorong peristiwa sejarah lainnya lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, berkaitan dengan kausalitas, kausalitas itu dibagi menjadi dua. Ada monokausalitas dan multikausalitas. Monokausalitas, mono itu satu, berarti suatu peristiwa sejarah hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Monokausalitas berarti satu peristiwa sejarah hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Sementara multikausalitas, multi itu banyak, berarti sebuah peristiwa sejarah itu disebabkan oleh banyak faktor. Sebuah peristiwa sejarah itu disebabkan oleh banyak faktor. Jadi dalam kausalitas ada dua, monokausalitas, satu faktor penyebab, dan multikausalitas. Banyak faktor penyebabnya atau memiliki banyak latar belakang. Oke guys, lanjut lagi. Berikutnya adalah berpikir interpretasi. Nah, interpretasi artinya adalah penafsiran. Sekali lagi, interpretasi artinya adalah penafsiran. Berpikir interpretasi berarti kita harus bisa menafsirkan bukti-bukti sejarah yang ada lewat imajinasi, lewat intuisi yang kita punya, dan di mana bukti ini nanti akan kita rekonstruksi. Kira-kira dari bukti yang sudah kita temukan ini, peristiwa yang terjadi di masa lalu itu seperti apa sih? Nah, itulah cara berpikir interpretasi. Jadi, interpretasi adalah penafsiran di mana kita dituntut untuk bisa menafsirkan bukti-bukti sejarah dan merekonstruksi bukti ini menjadi suatu peristiwa sejarah. Nah, sampai di sini dulu guys penjelasan saya tentang berpikir sejarah. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa tonton terus video-video berikutnya. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Sehat selalu untuk kalian. Bye-bye.